berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri demi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iva Nur Hidayah, CGP Angkatan 9, kelas 287 dari Kabupaten Blitar. Saya di sini akan melaksanakan percakapan pra-observasi bersama rekan guru saya, yaitu Bu Eva Vidiana. Beliau sekarang mengajar di kelas 4 sekolah dasar di UPT SDN Karangsono 1. Assalamualaikum Bu Eva. Waalaikumsalam Bu Iva. Bagaimana kabarnya Bu Eva hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi ya Bu Eva ya. Sebelum saya melakukan supervisi untuk mengamati jalannya proses pembelajaran yang akan Bu Eva laksanakan. Kemudian nanti tujuannya dilakukan supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran yang akan Bu Eva laksanakan. Percakapan ini juga sebagai persiapan awal nanti agar Bu Eva pada waktu supervisi itu lebih siap dan lebih percaya diri lagi agar menjadi pembelajaran yang menarik, menjadi pembelajaran yang terbaik untuk murid-murid kita, gitu ya Bu Eva ya. Baiklah, langsung saja kita mulai Bu Eva. Iya, kan. Nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bu Eva. Yang pertama, ini adalah pertanyaan pertama ini terkait dengan tujuan pembelajaran. Apa tujuan pembelajaran yang ingin Bu Eva capai? Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai di observasi besok itu mata pelajarannya IPAS Bu Iva. Jadi tujuan pembelajarannya adalah tentang kebutuhan hidup manusia. Jadi anak-anak nanti bisa mengidentifikasi kebutuhan hidup manusia. Kemudian anak-anak nanti bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Dan akhirnya nanti anak-anak bisa membuat tabel prioritas. Jadi mana kebutuhan yang akan didahulukan dan mana kebutuhan yang bisa ditunda. Seperti itu. Iya, begitu ya. Kemudian bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bu Eva capai? Area pengembangan nanti anak-anak memiliki pengetahuan Bu Iva. Pengetahuan tentang kebutuhan hidup manusia itu bermacam-macam. Dari sebanyak kebutuhan manusia tersebut nanti anak-anak bisa memilah mana kebutuhan yang mendesak, mana kebutuhan pokok dan kebutuhan mewah ataupun kebutuhan yang kebutuhan yang akan datang atau yang masih bisa direncanakan, yang kelak bisa diwujudkan, tidak harus diwujudkan sekarang. Jadi anak-anak nanti bisa menggunakan dalam kehidupannya sehari-hari. Mana kebutuhan yang mendesak yang ingin dicapai, mana kebutuhan yang bisa ditunda terlebih dahulu. Iya, ya begitu ya Bu ya. Kemudian ini saya juga ingin tahu nih Bu terkait rencana pembelajaran yang akan Bu Eva lakukan. Mungkin terkait model pembelajarannya atau mungkin menggunakan metode apa gitu. Model pembelajarannya nanti memecahkan masalah itu, jadi PBL. Kemudian metodenya nanti saya menggunakan metode diskusi, tanya jawab untuk menggali kreativitas anak-anak dalam berpikir kritis untuk memecahkan masalah. Kemudian untuk medianya nanti saya menggunakan media gambar Bu Iva, gambar-gambar yang biasa anak-anak temukan di kehidupannya sehari-hari. Jadi anak-anak sudah akrab dengan gambar-gambar tersebut, jadi nanti bisa mengikuti instruksi dari saya dengan baik. Kemudian nanti untuk berdiferensiasi Bu Iva, nanti saya melibatkan video, jadi nanti saya menggunakan laptop. Oh gitu. Ya.
Berarti nanti itu selama proses pembelajaran itu berbasis ya Bu, IT gitu ya. berbasis Ya, IT. betul. Kira-kira kapan Bu Eva akan melakukan pembelajaran tersebut? Maksudnya hari apa, pada jam berapa gitu? Hari Kamis Bu Eva tanggal 7 Maret. besok. Iya, setelah istirahat. Oh, setelah istirahat. Iya, pukul 10.25. Oh, gitu Mulai ya. pukul 10.25 ya. Baiklah, nanti pada hari Kamis Ya. saya akan datang ke kelas 4, kelasnya Bu Eva ya, untuk melakukan observasi kelas, dan di situ nanti saya akan melihat dan mengamati apa saja yang terjadi. Ya. Kemudian dan saya juga akan mencatat sesuai dengan lembar observasi yang saya miliki Bu Eva. Nanti setelah selesai observasi kelas kita akan ngobrol lagi ya Bu, yaitu dalam percakapan pasca observasi gitu. Nanti saya juga akan melaksanakan setelah pasca observasi didampingi. Saat pasca observasi nanti saya tuh juga didampingi oleh pengajar praktek saya. Jadi tidak hanya kita berdua. Iya. Gitu. Tidak apa-apa ya Bu ya. Tidak apa-apa. Ya, terus ini selanjutnya nih Bu Eva, sebelum kita akhiri percakapan pra observasi kita, kira-kira apa yang Ibu Eva dapatkan dari percakapan kita ini? Dari percakapan kita ini saya bisa merancang mungkin nanti apa yang perlu saya tambahkan untuk lebih menarik dalam pembelajaran saya Bu Eva. Jadi nanti mungkin jika Bu Eva bisa memberikan ide-ide kepada saya, ide-ide baru nanti yang bisa saya gunakan, nanti akan saya coba untuk gunakan di pembelajaran saya besok. Ya, baiklah Bu Eva, berarti percakapan kita hari ini sudah mendapatkan gambaran ya terkait nanti bagaimana proses belajarannya akan dilaksanakan di kelasnya Bu Eva. Terima kasih Bu Eva. Sama-sama. Sudah meluangkan waktunya, sudah mau berbincang-bincang dengan saya. Nanti kita akan ketemu lagi pada hari Kamis ya. Pada hari Kamis berarti agak siang ya Bu, ya agak siang ya. Terima kasih. Kalau gitu, wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian percakapan pra observasi yang kami lakukan bersama saya Ivan Ridaya dan rekan kerja saya Bu Eva Vidiana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Apakah ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Rira. Afika. Afika sudah izin dulu kemarin karena sakit. Rehan hari ini sudah diizinkan oleh adiknya katanya. Terus Afika kemarin ibunya juga sudah izin. Dari ini alhamdulillah anak-anak semuanya sehat bisa masuk sekolah. Hari ini kita akan belajar apa anak-anak? IPAS, ilmu pengetahuan alam dan sosial. Sebelum pelajaran dimulai, kita berdoa dulu. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat. Coba ya, hidupnya semuanya berdoa dulu. Di tempat duduk siap, gerak. Di tempat duduk siap, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu
Sedia? Sedia tepuk? Tepuk semangat. Kita dimulai. Sebelum kita belajar, Bu Guru ingin bertanya kepada kamu, apakah hari ini kamu sebelum berangkat sekolah sudah sarapan pagi? Ada yang sudah. Nah, yang sudah sarapan pagi hari ini sarapannya pakai apa? Mie. Ada yang pakai telur. Ada yang pakai nasi goreng. Nah, kenapa tuh, Cah? Kamu kok perlu sarapan dulu sebelum berangkat ke sekolah? Kenapa? Biar tidak luwe alias tidak lapar. Nah, terus biar tidak lemes, apalagi? Biar tidak pingsan. Biar terus apa lagi, Cak? Agar semangat untuk belajar supaya anak-anak mudah berkonsentrasi karena di tubuh kita ada energi. Nah, itu namanya anak-anak kita memerlukan apa anak-anak? Kebutuhan untuk makan, kebutuhan untuk mengisi energi kita. Energi kita dibutuhkan untuk apa? Untuk beraktivitas. Kamu ke sekolah itu namanya juga beraktivitas. Nah, jadi anak-anak hari ini yang akan kita pelajari adalah tentang kebutuhan kita sehari-hari. Nah, coba anak-anak, sekarang Bu Eva punya sebuah permainan, tapi syaratnya jika kamu ingin bermain, kamu harus mematuhi aturannya. Aturannya satu apa? Tidak curang, tidak berebut, karena nanti Bu Eva menyediakan kartu-kartu. Nanti bisa kamu lihat sendiri kartunya apa, ya. Tapi kamu dengarkan dulu, Bu Eva nanti memberi petunjuknya apa. Jadi kamu nanti mengambil kartu yang sesuai dengan petunjuk yang Bu Eva berikan. Terus mengambil kartunya yang dekat dengan kartu, mengambilnya tidak boleh langsung pakai tangan seperti ini, ya. Alias tetap berdiri, terus jalannya sedikit lambat kayak apa ya? Pura-pura, sikut, terus pokoknya jalannya lambat. Nah, jalannya lambat karena kamu dekat. Terus yang berada di ujung sini sama di ujung sini memakai jalan cepat, tidak boleh berlari, ya. Kalau sudah mencapai kartu atau sudah sampai di meja, silahkan ambil dengan tertib sesuai yang kamu inginkan. Tapi harus sesuai dengan petunjuk Bu Guru loh, ya. Tidak boleh ngawur, ya. Bisa dimulai? Bisa. Siap? Siap. Petunjuknya adalah hari ini Bu Eva sangat lapar. Apa yang Bu Eva butuhkan? Silahkan berdiri. Ingat, jalannya yang dekat, jalannya cepat, jangan terlalu cepat ya. Jalannya lambat juga jangan terlalu lambat biar tidak duluan temennya. Yuk, bergerak, ambil, sembarang, terserah ambil yang mana. Jika Bu Eva lapar, Bu Eva akan mengambil apa kira-kira? Kembali ke tempat duduknya. Tidak ada. Kalau tidak ada atau sudah kehabisan kartu, tidak usah mengambil apa-apa, ya. Tidak dapat, tidak apa-apa. Coba sekarang tunjukkan kartunya ke atas. 1, 2, 3. Zahra mengambil apa? Snack. Fasa mengambil apa? Uang. Noval mengambil apa? Mie goreng. Oh, enak ya, Cak. Terus Safa mengambil apa? Bakso. Rahmat mengambil apa? Nasi lengkap dengan lauk, lengkap dengan sayur. Terus kamu mengambil apa, Le? Gorengan. Apa itu gorengannya? Ote-ote. Ya. Namanya apa ote-ote ya? Bakwan. Ada yang memberikan nama bakwan ya.
memberi nama bakwan, ada yang memberi nama OTT ya. Nah, terus Abi, kamu mendapat kartu apa? Tidak dapat, tidak apa-apa. Nah, tepuk tangan. Nah, sekarang kita akan membahas kartu yang kamu dapatkan. Tadi petunjuknya dari Bu Eva tadi apa ya? Bu Eva sedang apa? Lapar. Kira-kira Bu Eva membutuhkan apa kalau lapar? Makanan. Dari anak-anak ini semuanya makanan ya? Ada yang uang, ada oh ya, berarti ada yang uang, ada yang makanan. Makanannya terdiri dari bermacam-macam makanan. Ada yang makanan ringan, snack, ada yang makanan berat. Mie goreng termasuk makanan berat kenapa ringan, Cak? Berat karena mengandung karbohidrat. Terus Rahmat, apa itu? Apa, Mas? Oh iya, nasi padang isinya lengkap ya, ada sayur, ada lauk, ya. Terus ini tadi gorengan, ini tadi bakso. Kira-kira yang paling pas menurutmu saat Bu Eva lapar yang Bu Eva butuhkan apa? Nasi padang. Nasi padang. Kenapa kok nasi padang? Karena ada nasinya. Terus dengan lauk. Terus dengan apa lagi? Sayur. Nah, ya. Terus karena kita itu ingin hidup yang sehat, berarti kalau memilih makanan, kamu juga harus memilih makanan yang sehat. Oke? Memilih makanan yang sehat. Jadi ada nasi atau karbohidrat, ada sayur-sayuran, ada lauk lauk ya. Untuk lebih sempurna lagi ada yang ditambah buah, ada yang ditambah dengan susu. Tapi jika tidak ada, kita bisa makan sesuai dengan kemampuan kita. Kalau ada sayur, sampai di sini paham? Kita nanti tujuan belajarnya apa, paham? Siap untuk belajar? Siap. Kalau siap, kita ice breaking dulu ya. Ice breakingnya apa? Tangan. Nah, bisa dimulai? Berdiri. Ya. 1, 2, 3. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burungnya terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap belajar. Nah, sekarang coba anak-anak sebelum kita belajar, Beba mau tanya dulu, siapa yang belajarnya ingin literasi atau membaca? Nah, Zahra, Abi, Fasya, sama Nova ingin membaca ya? Nah, kalau ingin membaca, anak-anak coba dibuka buku paketnya. Anak-anak tadi ada yang nggak membawa ya buku paketnya? Ya, kan ya? Bergandengan sama temannya yang tidak membawa. Dibuka halaman 172. Terus siapa? Tinggal 3. Siapa yang ingin belajar dengan mendengarkan semua ini? Nggak ikut membaca? Ya, dengarkan ya. Bentar. Sudah? Yang sudah dibuka bukunya halaman 172. Kalau sudah, coba kamu baca dulu halaman ini. Kebutuhan manusia. Baca dulu ya. Kebutuhan manusia. Baca dulu. Didengarkan dengan baik.
masing-masing yang sudah berbagi tadi, ya. Ya. Menurut kelompoknya yang dibagi tadi, kamu isi kebutuhanmu berdasarkan waktunya dulu ya. Waktunya dulu atau tingkat kepentingannya dulu? Ya, boleh. Kamu dahulukan yang tingkat kepentingannya dulu boleh. Yang berdasarkan waktunya juga boleh. Ini untuk kelompok 1. Jangan lupa nama kelompoknya ditulis dulu. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kenapa? Iya, nggak apa-apa. Nanti ditunggu lagi, ya. Main lagi kita. Bu, ini di channel harus silakan. Yang mana? Yang ini nama kelompok. Di sini ditulis Abi, di sini ditulis Zahra. Berarti kamu kerjakan yang ini dulu ya. Nanti ini disimpan dulu. Ditutup. Di sini aja. Abi, ini nggak sama loh ya. Ini berdasarkan waktunya. Berarti kamu nanti sama Abi berdiskusi mana yang kebutuhan sekarang itu contohnya apa ditulis di sini. Kebutuhan mendesak contohnya apa ditulis di sini, terus nanti dibentang ya. Misalnya ini makanan ditulis di sini, termasuk kebutuhan apa sekarang dibentang ya. Kalau ini nanti dikerjakannya satu-satu dulu. Yang ini dikerjakan nanti, yang ini dikerjakan dulu ya. Nah, didiskusikan berdua. Kebutuhan primer tadi contohnya apa? Ini apa tadi contohnya kebutuhan primer? Misalnya makanan, minuman, oke. Kelompokan ya, nggak boleh dikerjakan sendiri, harus berkelompok. Untuk apa toh? Kenapa kok disuruh berkelompok? Pinter ya anak-anak ya. Hari ini kamu sudah berdiskusi dengan baik, presentasi dengan baik, menanggapi presentasinya temannya dengan baik, tidak ada yang bertengkar, tidak ada yang saling mengejek, semuanya bisa bekerja sama dan rukun dalam berdiskusi. Nah, jadi anak-anak, setelah belajar hari ini, kesimpulan apa yang bisa kamu ambil? 1. Kebutuhan manusia ada primer, sekunder, tersier. Itu berdasarkan tingkat kepentingannya. Kalau berdasarkan waktunya, kebutuhan juga ada berapa? 3, pinter. Apa? Primer. Berdasarkan waktunya, kebutuhan sekarang, kebutuhan mendesak, kebutuhan Yang akan datang. pinter. Tepuk tangan untuk anak-anak semuanya. Bagaimana anak-anak pelajaran hari ini? Senang? Bahagia? Bisa ada kendala atau tidak anak-anak? Misalnya kamu, saya hari ini kok malu ya Bu ya, tidak bisa memahami tentang kebutuhan saya belum paham. Sudah paham semua apa tidak? Sudah pinter ya. Berarti hari ini kegiatan belajar kita sudah selesai. Tapi untuk meningkatkan pemahamannya anak-anak mengerjakan LKPD atau lembar kerja peserta didik atau tugas secara mandiri. Jadi tidak diskusi, dikerjakan sendiri-sendiri. Oke? Nah, saya bagikan dulu. Nanti dikerjakan sendiri-sendiri. Dikerjakan di bawahnya ya, ditulis namanya, kelasnya, terus jawabannya ditulis di bawahnya, ditulis di jawaban.
berdiskusi dalam kelompok. Nah, anak-anak, sebelum pelajaran kita tutup, coba supaya semangatnya anak-anak kembali lagi, kita ice breaking dulu, berdiri. Nah, capek? Capek. Nah, sekarang kita kumpulkan lagi energinya, ya. Tadi apa, anak-anak? Apa tadi? Siapa yang masih ingat? Lomba kan? Ya. Satu. Pakai musik atau tidak? Pakai musik. Musik atau tidak? Nyanyi bersama saja ya. Ya, Zara yang paling keras karena suaranya paling melengking. Nanti teman-temannya biar dengar semuanya. Oke? Ya, Abi jangan di situ lah, di sini lah. Agak maju, agak maju. Sore. Ya. 1, 2, 3. Lompat ke depan, hoi. Lompat ke belakang, hoi. Tengok ke kiri, hei. Tengok ke kanan, hei. Perut ke depan, perut ke belakang. Berputar-putar, belajar kita senang. Tepuk tangan. Nah, kalian kembali ke tempat duduknya. Sebelum pelajaran diakhiri, semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Jadi sebelum berakhir pelajarannya berakhir harus berdoa. Berdoa dulu. Ayo, Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukunya jangan lupa ditutup. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila, belajar bergerak berbangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iva Nur Hidayah dari CGP Angkatan 9 kelas 287 dari Kabupaten Blitar. Sekarang saya bersama dengan rekan kerja saya yaitu Bu Eva Widiana dan juga bersama pengajar praktek saya yaitu Bu Anissa Oktorina. Baiklah, kali ini saya akan melakukan percakapan pra-observasi bersama dengan rekan kerja saya Bu Eva Widiana. Kami melakukan observasi kemarin di kelas 4. Assalamualaikum Bu Eva. Waalaikumsalam Bu Ica. Bagaimana kabar Bu Eva hari ini? Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah pada sesi kali ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi, pasca observasi maksud saya, mohon maaf. Dan pada hari ini saya juga akan ditemani oleh pengajar praktek saya Bu Eva yaitu Bu Anissa Oktorina. Baiklah, langsung saja ya Bu Eva, kita mulai percakapan pasca observasi kita kali ini. Bagaimana perasaan Bu Eva setelah melaksanakan proses pembelajaran kemarin? Proses pembelajaran kemarin setelah saya melaksanakan dengan anak-anak, saya cukup senang Bu karena tujuan pembelajaran saya kemarin bisa tercapai dengan baik. Ya, terus anak-anak juga antusias dalam belajar. Dari perilakunya anak-anak itu terlihat bahwa mereka itu senang dalam aktivitas belajar yang kemarin. Alhamdulillah, berarti ada sedikit perubahan atau tidak? Ada sedikit perubahan dari
Kalau yang kemarin kan anak-anak kurang bersemangat gitu. Ya. Yang kemarin alhamdulillah sudah semangat dalam belajar Bu IPA. Ya, alhamdulillah berarti ada Ada kemajuan. Berarti dari proses pembelajaran kemarin itu Bu Eva merasakan senang ya karena sudah berhasil dalam melaksanakan pembelajaran, terutama pembelajaran yang dilaksanakan kemarin pembelajaran berdiferensiasi ya. Kira-kira nih apa yang sudah baik dan mungkin perlu ditingkatkan lagi dari pembelajaran yang Bu Eva laksanakan kemarin? Yang sudah baik itu anak-anak sudah bisa mengikuti pelajaran dengan baik karena ada sedikit permainan kecil gitu. Jadi anak-anak itu tidak hanya duduk diam di tempat, tapi ada permainan-permainan yang membuat anak-anak itu lebih senang dalam belajar. Nah, untuk yang kurang baik atau yang belum tercapai itu mungkin saya efektivitas waktunya dengan anak-anak. Saya masih kurang dalam LKPD yang terakhir yang tugas mandirinya anak-anak itu belum sampai ke pembahasan, masih saya evaluasi sendiri, jadi belum saya sampaikan ke anak-anak hasilnya anak-anak itu bagaimana, itu belum ada pembahasan ke anak-anak. Nah, itu Berarti kekurangan waktu. Iya, gitu. kurang waktu Iya, dalam iya, membahas iya. hasil LKPD yang mandiri yang LKPD yang kelompok itu sudah tuntas di kegiatan proses. Ya, baik. Berarti Bu Eva sudah tahu ya apa yang perlu ditingkatkan lagi dan juga mungkin apa yang perlu diperbaiki lagi. Ya, untuk pembelajaran yang sudah dilaksanakan kemarin itu kira-kira sudah sesuai belum dengan RPP yang Bu Eva buat? Sudah ya. Alhamdulillah, berarti sudah sesuai dengan tujuan yang ingin Bu Eva capai. Bu Eva, kok tahu gitu tujuan pembelajarannya itu sudah tercapai? Bu Eva itu melihat tujuan sudah tercapai itu dari mana? Dari anak-anak mengerjakan LKPD yang tugas kelompok itu Bu, itu kan saya melakukan pembahasan dan presentasi dari anak-anak juga melakukan presentasi. Nah, dari situ itu anak-anak ternyata bisa mengikuti materi dengan baik dengan hasil diskusinya itu sesuai dengan tujuan. Jadi anak-anak bisa memilah kebutuhan, bisa menentukan mana yang prioritas. Itu sudah terlihat dari hasil anak-anak saat berdiskusi kelompok. Terus pada waktu hasil akhir LKPD akhir yang mandiri itu setelah saya evaluasi, setelah saya koreksi, oh ternyata anak-anak sudah bisa memahami materi yang diajarkan hari itu. Gitu ya, baik, saya paham sekarang. Kemudian bagaimana area pengembangan yang disampaikan pada waktu berobservasi kemarin itu apakah juga sudah tercapai Bu? Sudah tercapai Bu, karena saya kemarin bagusnya kan untuk pengetahuannya anak-anak. Jadi anak-anak sudah bisa mengetahui mana kebutuhan pokok, kebutuhan primer, kebutuhan tersier. Itu sudah bisa memilah dengan baik mana yang diprioritaskan, mana yang kebutuhan mendesak, mana yang kebutuhannya akan-akan. Anak-anak sudah bisa memilah. Kemudian dalam melakukan proses pembelajaran kemarin itu apakah ada kendala tersendiri yang dialami oleh Bu Eva, terutama dalam pembelajaran bersama kemarin? Kendala mungkin kalau untuk bermain, ada permainan di dalam kelas itu mungkin kurang luas, jadi anak-anak itu kurang maksimal untuk menikmati permainannya. Apa nih rencana tindak lanjut yang Bu Eva terapkan setelah supervisi atau observasi ini? Rencananya saya besok akan mencoba untuk membuat media-media lebih bervariasi, terus metode pembelajaran juga yang lebih bervariasi. Jadi nanti anak-anak mungkin untuk mata pelajaran atau materi pelajaran yang sesuai untuk diajak keluar kelas akan saya ajak keluar kelas. Jadi anak-anak bisa menikmati luasnya halaman kita, kayanya lingkungan di sekitar kita, banyak manfaat-manfaat yang bisa diambil. Contohnya kebun kita yang juga berantakan, isinya ya Bu yang bisa dimanfaatkan. Halaman kan juga luas, halaman kita kan juga luas sekali, memungkinkan untuk melaksanakan semua itu ya Bu. Ya bagus sekali Bu. Kemudian apa rencana Bu? Pasti Bu Eva kan ingin pengetahuan terus berkembang ya, tidak
berhenti sampai di sini saja? Apa nih rencana Bu Eva dalam pengembangan diri selanjutnya? Pengembangan diri, saya nanti akan belajar dari Eva yang dekat dengan saya, terutama nanti bisa sharing-sharing dengan teman sejawat yang lain juga. Terus nanti saya bisa belajar dari PMM di di sana banyak sekali materi, referensi yang bisa digunakan untuk pengembangan diri. Iya ya, memang di PMM itu apa ya? Kita bisa menemukan banyak sekali referensi pembelajaran, terutama pembelajaran berdiferensiasi itu kita kalau mau mencari memang banyak sekali. Dan kadang yang kita belum sempat temukan ternyata di sana banyak sekali contoh-contoh pembelajaran yang mungkin belum pernah kita laksanakan ya. Ya bagus sekali Bu Eva. Menurut Bu Eva nih untuk mandiri yang dilakukan tadi seperti di melalui PMM atau mungkin juga melalui dengan bertukar pikiran dengan teman sejawat, kira-kira Bu Eva kan pasti memerlukan dukungan juga ya. Kira-kira nih dukungan dari siapa saja yang Bu Eva perlukan? Di lingkungan sekolah saya membutuhkan dukungan dari pertama Bapak Ibu Kepala Sekolah, kemudian Bapak Ibu Guru, sebagai teman sejawat di lingkungan kita. Di rumah tentunya dari suami ya Bu, Keluarga. meskipun kita di rumah kan sering membuat rencana-rencana, jadi dukungan keluarga tetap penting. Berarti nanti kalau di sekolah itu saling berkolaborasi dengan teman sejawat gitu ya Bu. Ya bagus sekali Bu Eva. Kemudian kira-kira Bu Eva mulai kapan mau melaksanakan tindak lanjut yang sudah Bu Eva sampaikan tadi? Secepatnya Bu, ya, jadi nanti anak-anak akan lebih merasakan bagaimana perbedaan saat kita belajar di dalam kelas dan bagaimana saat belajar di luar kelas atau nanti keluar sekolah. Nah itu mungkin lebih menarik nanti untuk anak-anak. Bagus sekali Bu Eva, luar biasa. Seperti slogannya lebih cepat lebih baik ya. Tidak terasa Bu Eva kita sudah sampai pada pertanyaan yang terakhir nih. Pertanyaan terakhir, bagaimana perasaan Bu Eva setelah kita melaksanakan kemarin itu supervisi dan apa yang Bu Eva dapatkan dari kegiatan yang sudah kita lakukan mulai dari pra-observasi yang kemarin, terus kemarin juga sudah melakukan observasi dan sekarang melakukan pasca observasi. Perasaan Bu Eva gimana? Perasaan saya senang Bu, ya, dari pra-observasi saya juga sering berkolaborasi dengan Bu Eva, memberikan saran-saran dan masukan-masukan untuk pembelajaran yang lebih menarik, yang lebih interaktif dengan anak-anak. Jadi dengan pembelajaran tersebut saya bisa menciptakan pembelajaran yang memang benar-benar menarik untuk anak, berbeda dari sebelumnya. Jadi anak-anak juga semangat belajar, hasilnya juga lebih bagus. Jadi itu sangat menyenangkan bagi saya dan anak-anak. Kemudian dari setelah observasi ini, pasca observasi, saya juga memiliki Bu Eva sebagai teman untuk ikut mengevaluasi bagaimana pembelajaran saya, kekurangan ataupun kelebihan yang mungkin nanti bisa saya terapkan di pembelajaran berikutnya. Saling mendukung. Saling mendukung. Ya. Kalau saya juga mungkin punya ada yang kurang dalam pembelajaran kan kita saling melengkapi ya. Baiklah Bu Eva, alhamdulillah berarti Bu Eva hari ini sudah mendapatkan gambaran mengenai refleksi pembelajaran Bu Eva dan juga mendapatkan gambaran mengenai tindak lanjut yang akan dilakukan oleh Bu Eva ke depannya untuk memperbaiki kekurangan dalam proses pembelajaran yang sudah dilakukan yang dahulu. Terima kasih Bu Eva sudah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang. Semoga nantinya Bu Eva lebih bersemangat lagi dalam memberikan pembelajaran untuk anak-anak, terutama mungkin saya juga. Semoga kita bersemangat dalam memberikan pembelajaran yang terbaik untuk anak-anak didik kita. Terima kasih. Wassalamualaikum. Oke loh. Kalau gamelnya lagi kayak Kerja itu memang pintar, normalnya asli.
Laurung mati. Demikian hasil dari percakapan diskusi pasca observasi yang kami lakukan. Saya ucapkan terima kasih untuk Bu Eva Widiana. Kemudian juga saya ucapkan terima kasih kepada Bu Anissa Oktorina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.